Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillazi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu sahibul saraf wal ikhtiram. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bistaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu aidat lil muttaqin. Wa qila aidan fi ayatin ukhra man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulullah bil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi alamin. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khotib mengajak mari kita bersama-sama untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan karunia nikmat kepada kita semua. Baik nikmat yang kecil maupun nikmat yang besar, terutama wabil khusus adalah nikmat iman, Islam dan kesehatan. Sehingga di hari Jumat kedua di bulan Safar ini, atas kurodat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kiranya kita berkenan dapat hadir untuk memenuhi panggilan dan undangannya, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dengan harapan tentu langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing pun dicatat menjadi rangkaian amaliyah ibadah yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dilipat gandakan keutamaannya bagi kita semuanya, sehingga menjadi sesuatu yang memberikan dampak positif kepada kita untuk secara kontinu dan istiqomah menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk ta'abud beribadah, untuk taqarrub mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho dan keridhoannya, yaitu dengan surga dengan segala kenikmatannya. Salawat beserta salam dan kehormatan senantiasa Allah curah limpahkan kepada penghulu kita, kepada pemimpin kita, kepada teladan kita, yaitu Nabi Allah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabiin, tabi-tabiin, dan mudah-mudahan tersampaikan pula kepada kita selaku umatnya. Dan harapan mudah-mudahan amaliyah ibadah kita yang sesuai dengan syariat agama Islam menjadi sesuatu asbab dan musabab wasilah bagi kita semua. Kiranya Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Dari siapa? Dari Rasulullah SAW. Dengan apa pula? Ya dengan amal ibadah kita selama kita hidup di dunia ini. Selanjutnya khotib juga tidak lupa untuk berwasiat sebagai bagian dari rukun khutbah tentunya. Wasiat ini tidak lain dan tiada bukan adalah wasiat tentang ketakwaan. Khotib mengajak kepada diri khotib sendiri, umat berjamaah, mari kita bersama-sama meningkatkan, memperbaiki nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan semua perintahnya dan selalu meninggalkan semua larangannya, dengan harapan kita dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak nanti. Karena setiap insan, setiap individu dari kita tentunya berharap berbahagia, bahagia yang hakiki tentunya, dengan untaian doa yang tidak pernah lepas dari mulut kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Namun demikian, berbicara tentang bahagia dan kebahagiaan adalah suatu kata yang mudah untuk diungkapkan, namun begitu sulit untuk kita tunaikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena betapa tidak, begitu banyak godaan dan rintangan yang selalu menghadang kepada kita untuk selalu berbuat baik, untuk selalu menjalankan nilai-nilai kebahagiaan itu. Baik itu godaan yang sifatnya personal ataupun godaan-godaan yang bersifat lainnya, apalagi yang bersifat kemewahan duniawi.
Karena tidak sedikit banyak orang jatuh ke dalam jurang hancuran karena tertipu oleh kemewahan duniawi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, ad-dunya'u mata'ul gurur. Dunia itu adalah perhiasan kesenangan yang banyak melalaikan orang. Saking lalainya ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lupa ia tidak tahu bahwa semua yang kita dapat itu akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil kiamah. Persoalannya adalah ketika kita ditanya tentang harta itu dua pertanyaannya. Min aina ila aina, dari mana kau dapatkan harta itu dan dikemanakan harta itu. Dan ini semua orang banyak melupakan sehingga ia lalai. Maka ya tidak salah orang yang selalu tergoda dengan keduniaan, maka ia akan terjatuh ke dalam jurang kehancuran. Hubbud dunya rasu kulli khati'atin. Cinta dunia berlebihan itu pangkal dari segala dosa. Karena kenapa? Karena manusia itu seringkali tidak merasa puas, tidak merasa cukup, selalu kurang dan kurang. Sudah ditentukan kadarnya, tapi ingin mendapatkan lebih. Ya lebih kalau dengan cara yang halal is no problem. Tapi kalau dengan cara menghalalkan segala cara, dan inilah yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syaitona lakum aduwwum mubin. Setan itu sudah pasti musuh kamu yang nyata. Setan kan minal jinni wal insi, dari bentuk jin dan juga manusia. Maka tidak sedikit manusia sekarang seperti jin atau setan. Dan kadang-kadang setan menyerupai seperti manusia. Maka jangan pernah kita tergoda. Dan jangan lengah. Waspada. Wal yakhshallah. Hendaklah kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa kaitannya dengan bulan Safar ini? Bulan Safar ini secara maknawi harfiahnya itu adalah kosong. Maka kita jangan kosong dari segala kebajikan-kebajikan yang telah Allah janjikan. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman yang khatib bacakan di dalam muqaddimah, man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang datang dengan satu kebajikan, maka Allah akan balas 10 kebajikan. Maka kita jangan selalu mengharap menanti sesuatu bulan yang diistimewakan, sementara di bulan lain kita lalai, lupa akan apa yang harus kita lakukan untuk bekal kita. Salah satu yang harus kita pahami yang pertama adalah wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Hari-hari kita tidak boleh lupa dan meninggalkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca istighfar. Kenapa juga kita harus membaca istighfar? Abu Nawas pernah mengatakan, wal umri naqisun fi kulli yaumin wa tanbi zaidun kaifahtimal. Setiap hari usia kita berkurang, sementara dosa kita setiap hari bertambah. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Masuk neraka tidak kuat, tetapi masuk ke dalam surga kita tidak pantas. Kenapa kita harus membaca istighfar? Satu, sebagai bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai bentuk antisipatif, karena amal-amal soleh yang telah kita lakukan itu belum jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita dalam bentuk sholat, zakat, puasa, infak, itu amal soleh. Tetapi apa ya kita sudah yakin amal-amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak jawabannya. Kenapa? Karena ada syaratul istiqbal fil amali soleh. Ada syarat yang Allah utamakan di dalam penerimaan amal soleh. Itu adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana firmannya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah. Itu pasti akan Allah terima. Tapi apabila amal soleh itu karena unsur lain, maka di dalam surat Al-Ma'un pun Allah telah mengingatkan, fawailul lil musallin alladzinahum an sholatin sahun alladzinahum yurauna wa yamnaunal ma'un.
Ketika ada unsur nilai-nilai kemanusiaan dalam bentuk ingin disanjung, ingin dipuja, dan lain sebagainya, itu boleh jadi indikasi sesuatu keikhlasan yang hilang dalam diri kita. Maka tidak aneh medsos ini menjadi sebuah media yang barangkali tidak pernah kita ingat betul. Sedikit-sedikit kita selalu update dengan sesuatu amal soleh, supaya orang itu tahu. Kalau niatnya untuk syiar, wa may yu'azzim sya'airallah fa huwa min taqwal qulub, itu enggak apa-apa kalau niatnya syiar. Tetapi kalau karena ingin dilihat, disanjung oleh orang lain, karena kesolehan kita, karena ketaatan kita, karena ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin itu tidak pernah Allah terima. Maka berhati-hatilah. Maka dari itu, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah. Dosa kita ini banyak, cuma kita tidak sadar. Dan begitu Allah maha kasih sayangnya kepada kita, tidak pula Allah memperlihatkan aib kita. Maka jangan pernah sekali-kali kita membukakan aib orang lain. Tidak usah repot kita memberikan komentar. Toh sudah ada malaikat raqib dan atid yang mencatat segala keburukan dan kebajikannya. Susahlah kita fokus kepada diri kita. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Diri kita jangan pernah terlupakan. Karena setiap dari diri kita itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala semua amal perbuatan yang telah ia lakukan. Yang kedua, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat akan mendatangkan pahala kita tunaikan sholat itu. Ibadah saum akan mendatangkan pahala saum itu ketika kita tunaikan. Pun pula dengan amal-amal yang lainnya. Tapi tatkala kita sudah tidak menunaikan itu karena unsur dan faktor lain, karena telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dengan nama mati dan kematian, maka putuslah itu semua. Putus dalam artian kata-kata illa itu istighna, kecuali. Artinya bahwa ketika kita tidak melakukan amal ibadah itu, tapi amal ibadah yang telah kita lakukan itu masih tetap memberikan kontribusi pahalanya. Apa itu? Sedekah jariyah. Mari kita bersama-sama bersedekah. Alaikum bis sedekah. Fa inna sedekata tatfa'ul bala. Hendaklah kalian itu bersedekah. Karena sedekah itu akan menghindarkan kita dari balai. Apa sedekah? Sedekah itu sebagai bentuk representasi daripada melanjakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang tidak ada ukuran dan kadarannya. Seseorang yang berilmu maka bersedekahlah dengan ilmunya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kita pandai membaca Al-Qur'an, kemudian kita ajarkan kepada seseorang tentang bagaimana membaca Al-Qur'an yang baik, kemudian murid kita itu bisa selanjutnya dan itu tidak pernah hilang dan tidak pernah habis pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Itulah sedekah. Karena sedekah itu tidak ada kadar ukurannya. Maka janganlah segala sesuatu itu diukur dari segi materi. Materi itu akan habis. Karena materi itu adalah sesuatu yang bersifat relatif dan temporer. Kita hari ini punya uang. Esok lusa pun sudah berpindah tangan kepada orang lain. Yang tidak pernah akan hilang adalah pahala sedekah. Mari kita bersama-sama isi bulan Safar ini dengan memperbanyak sedekah. Sebatas kita mampu. Harta tidak punya, ilmu tidak punya, tenaga tidak punya. Pokoknya kita paling fakir dan paling miskin aja di tempat ini. Jangan pernah kita buruk sangka sama orang. Tapi baik sangkalah kepada orang lain. Dengan apa? Dengan selalu mendoakan yang baik-baik. Maka Islam melarang seseorang melakukan sumpah serapah dan mendoakan yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kurang bagaimana disakitinya, dilempar, dicaci, dihina, tapi tetap doanya begitu indah. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Karena tidak tahu maka tidak berdosa. Kalau kita sudah tahu berbuat dosa maka 2 kali lipat. Sudah tahu itu haram tapi kita tunaikan. Itu 2, 1 melakukannya, 2 karena pengetahuannya. Makanya ilmu itu tidak pernah akan benar selamanya kalau tidak ditopang oleh nilai-nilai agama.
Pepatah mengatakan dalam sebuah keterangan yang sudah masyhur di kalangan paling ulama, man zada ilman, man yazdad ilman, falam yazad hudan illa bu'dam minallah. Siapapun juga dari kita bertambah ilmu pengetahuannya secara kognitif, daya nalar, tetapi tidak bertambah hidayah Allah, maka ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini sudah nampak di negeri kita. Tapi tidak perlu kita publikasikan. Karena itu menyangkut aib orang lain. Tapi cukup kita tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang tahu diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi manusia jangan sok tahu. Serahkan semuanya kepada Allah. Wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Itulah kiranya khutbah Jumat yang perlu Khatib sampaikan berkaitan dengan bulan Safar ini. Mari kita isi dengan berbagai macam amaliyah yang memberikan kontribusi pahala berlipat ganda kepada kita. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua bersedekah. Semoga amal-amal itu menjadi syafaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum minal ayati wal hikmati wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu alim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi amarona bil ittihad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi yuhibbul bilad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina wa sabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu lil alamin ila yaumil ma'ad amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim ida salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadaan fal yastajibuli wal yu'minu bil alam yasudun innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribum mujibud da'awat. Allahumma ij'al qabrahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nairan waj'alna min husnil khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa dinan qayyima wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar wa adkhilnal jannata bi ghairi hisab wa adkhilnal jannata bila adab bi fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yahdil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadlul adzim yadhkurkum washkuru ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yutikum wa la akbar li walakum aqimis shalah.